Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita yang berjudul Laki-laki Misterius di Gunung Lau. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Ketika hendak pulang, Hendy mendapatkan kabar kalau kantornya akan libur selama 3 hari. Kabar itu tentu membuatnya tidak bahagia. Hendy tidak bisa membayangkan harus berada di rumah selama 3 hari. Hendy tidak kuat bila harus mendengar Sujiem lebih sering memintanya untuk menikah. Apalagi saat libur, pertemuan mereka akan sangat intens dan hal itu akan membuat kepalanya pusing. Baru saja selesai melamun, Dani menyapa. Liburan kemana, Hen? Dani berbasa-basi bertanya sebelum pulang. Tidak tahu nih, pusing banget. Hendy mendengus. Ikut aku saja ke villa di Tawangmangu. Dani mengajak sambil tersenyum. Mata Hendy seketika berbinar. Kamu yakin? Memangnya villanya siapa itu? Hendy bertanya karena sedikit agak ragu. Punya pamanku. Kalau libur, aku biasa memakainya. Hendy seketika langsung setuju. Dia membuat janji dengan Dani yang kebetulan ngekos di dekat kantor. Mereka berencana akan berangkat bersama di dekat kantor. Temannya itu setuju dan mereka pun pulang. Paginya, pukul 8 mereka bertemu. Setelah mengecek barang bawaan, mereka akhirnya berangkat. Sukaharjo ke Tawangmangu hanya memakan waktu 1 jam saja. Jadi, mereka bermotoran dengan santai. Kalau tidak ada aku, kamu ke villa dengan siapa? Di tengah perjalanan saat mereka sarapan di warung soto, Hendy bertanya sambil mengunyah makanan. Aku sendirian, kadang bersih-bersih dan menenangkan diri. Dani tersenyum sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Kurang kerjaan banget ya? Hendy tertawa. Ketawanya menular hingga temannya pun juga ikut tertawa. Iya, kan libur, makanya kurang kerjaan. Selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Pukul 9 kurang, mereka sudah memasuki area kaki Gunung Lau. Suasana dingin mulai terasa. Hendy mengencangkan jaketnya karena dingin sempat masuk melalui celah jaket. Mana villanya? Hendy bertanya dengan rasa penasaran. Matanya mengedarkan pandangan mencari bangunan villa. Villanya berada di kampung, jadi lumayan jauh dari jalan raya. Dani menjelaskan sambil menjalankan motornya. Aku kira ada di pinggir jalan besar ini. Hendy menggaruk bagian belakang helm. Dani membelokkan motornya memasuki perkampungan. Jalanan kampung itu menanjak. Hendy mencoba mengimbangi dengan sedikit menambah gas motornya. Motor mereka melalui jalanan menanjak. Mulanya, jalanan itu dipadati rumah orang-orang. Namun, semakin naik, rumah mulai terlihat jarang-jarang. Hendy menelan ludah saat motor mereka sampai di jalan yang kanan kirinya hanya berisi pepohonan besar. Masih jauh? Hendy bertanya dengan rasa takut yang mulai menyelimuti. Lumayan, Dani menjawab sekilas karena fokus pada jalan menanjak yang ada di depannya. Mereka terus berjalan sampai melewati pemakaman besar. Hendy semakin ketakutan. Tidak ada sumber cahaya selain lampu motor mereka. Hendy tidak menyangka kalau ada tempat yang semenakutkan ini. Setelah melewati pemakaman, Dani membelokkan motornya ke depan villa. Bangunan villa tersebut sangat megah. Dinding-dindingnya terbuat dari kaca dan ukirannya kuning keemasan. Dani membuka gerbang lalu mengajak Hendy masuk. Halaman villa ini sangat luas. Jarak antara gerbang ke villa lumayan jauh. Kanan kirinya berisi pepohonan dan rerumputan yang sangat terawat. Villa ini ada penunggunya. Hendy masih tampak terkagum-kagum. Ada Pak Somad dan istrinya, Bu Wiji. Mereka sampai di villa. Ketika Dani mengetuk pintu, buru-buru pintu itu dibuka oleh Pak Somad. Hendy menyalaminya sambil diperkenalkan oleh Dani. Masuk mas, anggap saja seperti rumah sendiri, ujar Pak Somad. Hendy hanya membalas dengan senyuman. Hendy mengikuti kemana Dani pergi.
Dani bilang kamarnya ada di sebelah. Hendy mengangguk lalu masuk ke kamar sebelah. Dia letakkan semua barang bawaannya. Dia sempat mencoba kasur yang lumayan besar itu. Baru saja terpejam sebentar, Hendy mendengar ada anak kecil tertawa di kamar mandi. Hendy seketika terperanjat. Dia pandangi kamar mandi yang tertutup itu. Ada anak kecil? Siapa? Kenapa mereka di sana gelap-gelapan? Hendy membatin sambil terus mengamati. Suaranya semakin terdengar jelas. Hendy yang penasaran langsung membukanya. Tubuhnya melemas saat mengetahui kamar mandi itu kosong. Di mana anak-anak itu? Apa jangan-jangan ada di kamar sebelah? Hendy menelan ludah. Hendy lari ke kamar sebelah. Tidak ada siapa-siapa. Dia menghela napas lalu duduk di sofa. Pandangannya beredar ke seluruh penjuru ruangan. Dani belum juga keluar dari kamarnya. Mungkin dia ketiduran, pikir Hendy sambil menyalakan sebatang rokok. Meskipun Hendy merokok, dia bukan perokok aktif. Dia hanya merokok saat pikirannya penuh dan dalam keadaan genting. Baru saja dia menikmati isapan pertama rokoknya, Hendy mendengar suara mengaum. Dia terdiam. Bola matanya bergerak cepat mencari sumber suara. Namun, tampak lenggang. Tidak ada tanda-tanda ada hewan buas di sini. Pasti ada yang tidak beres dengan villa ini. Makanya hari libur tidak laku. Hendy mulai beradu dengan dugaan yang muncul dalam dirinya. Dia harus menanyakan pada Dani soal villa ini. Ketika menengok ke arah dapur, Hendy melihat ada orang masuk ke sana. Ah, sepertinya Dani sudah bangun. Batin Hendy sambil melangkah ke dapur. Dia menyalakan lampu dapur dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan, kamu kenapa? Hendy langsung meloncat saat mendengar suara dan tangan menyentuh pundaknya dari belakang. Hendy melompat sambil berbalik badan. Ternyata itu Dani. Hendy pun menghela napas lega. Dia kirain itu siapa. Dani, kamu mengagetkan saja. Bukannya tadi kamu berjalan ke dapur ya? Hendy bertanya dengan curiga. Ah, apa maksudmu? Aku baru bangun dan baru keluar dari kamar. Aku kesini karena melihat kamu berjalan mengendap-endap. Dani tampak bengong. Jawaban dari temannya itu membuat Hendy semakin yakin kalau memang villa ini tidak beres. Hendy mengajak Dani ke sofa. Dia ingin membicarakan villa yang mereka tinggali saat ini. Peristiwa-peristiwa yang ia alami barusan membuatnya penasaran dan tidak bisa menahan lagi. Semua peristiwa itu dia ceritakan kepada Dani. Bukannya takut, Dani malah tertawa. Hendy sontak memasang wajah kaget. Dia memandangi wajah Dani sampai sepersekian detik karena merasa heran. Hendy, seharusnya kamu tidak perlu setakut ini. Dani tertawa dengan sedikit meledek. Maksudmu bagaimana kok melarang aku takut? Lihat, mereka menggoda aku tanpa ampun, Dani. Hendy menggeleng sambil memegangi kepalanya. Aku sudah sering diganggu seperti ini. Apalagi saat pertama kali tidur di villa ini. Tapi aku yakin, semua itu hanyalah ucapan selamat datang saja. Toh, nyatanya, selama aku lama dan sering kesini, mereka tidak menggangguku lagi. Hendy diam dan tidak lagi berbicara. Bagaimanapun juga, apa yang dia alami malah akan menjadi perdebatan panjang di antara mereka. Dani yang merasa sudah selesai mengajak Hendy untuk masak mie di dapur. Dingin-dingin begini memang enaknya makan mie kuah, Hen. Aku selalu stok banyak kalau tidur di sini. Ujar Dani ketika tangannya sibuk menuang bumbu-bumbu di piring. Hendy hanya mengangguk. Usai mie matang, mereka menyantapnya di teras. Dani juga membawa susu coklat. Teman yang pas untuk makan malam dan duduk di teras. Mumpung cuacanya bagus dan libur masih 2 hari lagi, bagaimana kalau kita besok mendaki? Dani menawarkan idenya di tengah-tengah mereka asik menikmati mie kuah dan suasana malam yang penuh bintang. Mendaki? Berdua saja? Memangnya kamu yakin? Hendy senantiasa dibuat terkejut selama berada di villa ini. Kali ini, dia terkejut dengan ajakan temannya yang mengajaknya untuk mendaki. Yakin? Aku sudah sering ke sana. Tenang saja. Dani menjawab dengan sangat santai. Aku tidak membawa peralatan mendaki. Jangan gila kamu. Kamu bisa mati kedinginan. Hendy meletakkan piring karena saking paniknya. Di villa ada.
malah berbagai ukuran. Kamu tinggal pilih saja. Dani mengajak Hendy masuk ke dalam salah satu kamar. Dan ternyata benar, peralatan mendakinya sangat komplit. Hendy pun menyetujui setelah melihat peralatan mendaki. Mereka berniat berangkat pagi-pagi karena suasananya masih segar dan belum terlalu panas. Villa ke gunung hanya 10 menit saja. Malam semakin gagah menduduki singgah sananya. Hendy belum juga bisa tidur. Dia masih memikirkan soal kejadian yang dia alami. Rasanya ingin sekali ia tidur dan berharap pagi datang menjelang. Namun, suara-suara aneh itu mulai berdatangan lagi. Kali ini, Hendy tidak mau menggubrisnya dan memaksa matanya untuk terpejam, hingga tidak sadar dan terlelap dalam tidurnya. Hendy dan Dani bangun kesiangan. Mereka yang berencana berangkat mendaki pagi-pagi malah bangun jam 10. Mereka sama-sama menyesal. Karena tidak mau terlalu larut, mereka memutuskan untuk berbelanja terlebih dahulu. Mereka ingin membeli perlengkapan makan untuk pendakian di Pasar Tawang Mau. Mulai dari mie dan makanan ringan menjadi sasaran empuk mereka. Usai berbelanja, mereka juga mampir di dekat toko peralatan mendaki. Untung saja kita kesiangan ya Hen. Kalau tidak, kita di atas tidak bisa makan. Gas portable-nya habis. Dani tertawa. Iya, ada hikmahnya juga kesiangan itu. Hendy meringis sambil menggaruk kepala. Selesai berbelanja peralatan yang kurang, Hendy dan Dani kembali ke villa. Setibanya di sana, mereka sudah disambut dengan sarapan yang menggugah selera. Masakan dari penunggu villa memang menggairahkan. Ayo sarapan dulu mas. Bu Wiji sudah mempersiapkan semua. Pak Somad pun mengajak mereka ke dapur untuk mengambil sarapan. Hendy makan dengan sangat lahap. Ayam goreng masakan Bu Wiji memang menjadi makanan kesukaannya ketika nanti berkunjung ke villa ini lagi. Seharian itu mereka menghabiskan untuk mempersiapkan pendakian di Gunung Lau nanti malam. Hendy sudah tidak sabar. Ini pengalaman pertama kalinya dia mendaki ke gunung yang lebih tinggi. Selepas Isya, Hendy dan Dani bersiap mendaki. Mereka menduga cuaca malam ini begitu bersahabat, sehingga tidak perlu membawa mantel. Hendy dan Dani sudah sampai di pintu masuk pendakian. Setelah melakukan registrasi dan pembayaran, mereka masuk bersama rombongan pendaki lain. Pendakian itu terasa menyenangkan karena ramai-ramai. Kalau akhir pekan ramai pendaki ya Hen? Dani tersenyum sambil memandangi pendaki lain yang sedang berjalan beriringan dengan mereka. Hendy mengangguk. Saat mendekati pos kedua, entah mengapa para pendaki tadi sudah tidak terlihat. Hendy dan Dani sempat kaget, tapi mereka masih berpikiran positif. Kemana ya perginya para pendaki tadi? Tanya Hendy keheranan. Mungkin sudah naik duluan, kita terlalu lambat tadi. Terdengar suara napas Dani di sela-sela dia berbicara. Hendy pun mengangguk lalu mengajak Dani beristirahat. Baru saja mereka duduk, tiba-tiba mendung gelap datang. Mendung itu membuat suasana pos menjadi gelap gulita. Wah, mendung Dan, bagaimana ini? Hendy sedikit panik dan tangannya sibuk mengeluarkan senter. Iya, aneh. Tadi cerah sekali kok tiba-tiba mendung begini. Dani sedikit menggerutu. Dia mencari senter di dalam tasnya. Tak berselang lama, hujan pun turun dengan derasnya. Hendy merapatkan jaketnya supaya tidak kedinginan. Dani sibuk menatap butiran-butiran air yang turun tanpa aba-aba itu sambil menyalakan rokok. Dia ingin menikmati momen seperti itu dengan rokok. Hujan pun akhirnya berhenti bersamaan dengan isapan terakhir. Dani membangunkan Hendy yang sempat tertidur. Hendy gelagapan dan langsung turun. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan yang harus mereka lalui menjadi sangat licin. Hendy sempat nyaris terpleset, namun berhasil ditahan Dani. Kejadian itu membuat mereka menjadi lebih berhati-hati. Hendy dan Dani silih bergantian mengingatkan. Tibalah mereka pada sebuah padang savana yang biasa digunakan para pendaki mendirikan kemah. Dan, Dani, coba kamu lihat, tidak ada tenda kemah sama sekali di sini. Padahal jelas-jelas tadi kita lihat sendiri banyak pendaki. Hendy menelan ludah. Dia mulai merasakan keanehan malam ini. Iya ya, mungkin mereka di pos yang dekat puncak. Dani mencoba menenangkan pikirannya supaya tidak terbawa suasana. Hendy hanya mengangguk sekilas lalu memasang tenda bersama Dani. Mereka membawa satu tenda yang ukurannya cukup untuk berdua.
Tenda yang mereka pinjam tergolong mudah untuk dipasang, sehingga tidak terlalu memakan banyak waktu. Ketika tenda berdiri, mereka membuat api unggun. Karena tidak ada pendaki lain, mereka bisa leluasa membuat api. Sambil menunggu, Hendy memasak mie dan Dani membuat kopi. Mereka saling bekerja sama. Dani mengantuk usai menghabiskan satu piring mie. Dia pamit masuk duluan. Hendy yang belum mengantuk memilih menunggu di dekat api unggun. Badannya masih terasa kedinginan. Beberapa menit ditinggal Dani, Hendy melihat ada seorang laki-laki menggendong tas dan sedang bersandar di bawah pohon. Hendy kaget. Awalnya dia tidak mau melihat lagi. Namun, saat dia tengok berkali-kali, laki-laki itu masih di sana. Dia orang atau apa sih? Kenapa sendirian di sana? Batin Hendy penasaran. Rasa penasaran itu tumbuh begitu cepat di hatinya. Hendy yang sudah tidak tahan mencoba mendekatinya. Langkah kaki Hendy tampak pelan dan berhati-hati. Kadang, dia malah sedikit berjinjit agar tidak menimbulkan suara. Ketika sampai beberapa langkah di depan laki-laki itu, Hendy berhenti. Entah mengapa, hatinya tiba-tiba diserang kebimbangan. Dia takut terjadi apa-apa padanya. Di sisi lain, hati nuraninya membujuk Hendy agar mau mendekati laki-laki tersebut. Siapa tahu dia tersesat. Hendy berani mengambil keputusan usai bergelut dengan kebimbangan. Hendy memutuskan untuk mendekatinya. "Kamu kenapa sendirian di sini?" Hendy bertanya dengan nada lirih saat berdiri persis di depan laki-laki itu. "Ah, iya. Tadi aku ketinggalan rombongan, jadi tidak tahu harus kemana," jawab laki-laki itu yang wajahnya tampak pucat. Hendy amati dan pastikan lagi. Ternyata laki-laki itu bukan jelmaan, namun wajahnya tampak sangat pucat. Mungkin habis kehujanan jadi tampak pucat. Hendy menyakitkan dirinya sendiri. "Kalau begitu, ayo ikut aku ke tenda." Hendy berjalan duluan meninggalkan laki-laki tersebut. Laki-laki itu mengikuti Hendy. Jalannya malah lebih cepat. Hendy kaget karena laki-laki itu tiba-tiba sudah berada di depannya. "Kapan kamu membalapku?" teriak Hendy keheranan. "Barusan, kamu saja tidak sadar." Laki-laki itu tersenyum. Mereka pun duduk di dekat api unggun. Hendy tampak canggung. Dia berusaha bersikap tenang. "Kamu rombongan dari mana?" Hendy bertanya dengan nada penuh kecanggungan. "Aku dari Semarang." Laki-laki itu menekuk kedua kakinya sehingga lututnya bisa dia gunakan untuk meletakkan kedua tangannya. "Mereka sedang naik ke atas." "Sepertinya iya. Tadi aku ketinggalan dan nggak tahu harus kemana." "Kalau begitu, kamu tunggu dulu saja di sini. Nanti, kalau mereka turun, kamu bisa bergabung." Hendy tersenyum. Laki-laki itu mengangguk. Hendy yang kelupaan berkenalan mencoba mengajaknya berkenalan. Entah mengapa, dia merasa kasihan dengan laki-laki itu. Bagaimana kalau dia tadi tidak menemukannya? Bagaimana nasib laki-laki itu nanti? "Oh iya, aku Hendy." Hendy berkenalan sambil mengeluarkan tangannya. "Aku Radit." Radit menyambut tangan itu. Saat bersentuhan dengan tangan Radit, Hendy tercengang. Entah kenapa, tangan laki-laki itu sangat dingin. Hendy merasa seperti menyentuh tangan temannya yang waktu itu meninggal. Karena tidak kuat dan kaget, Hendy buru-buru melepasnya. Hendy dan Radit mengobrol. Mereka asyik mengobrol tanpa memperdulikan sekitar. Dani yang sudah tidur duluan tidak akan mudah bangun. Jadi, Hendy sedikit tenang. Dia bisa berkenalan jauh dengan Radit. "Apa kamu sering mendaki?" Hendy meletakkan kedua tangan di atas api unggun karena merasa kedinginan. "Sering. Bahkan setiap malam minggu, aku sering mendaki ke gunung ini. Jadi, kalau kamu mau ketemu, mendaki saja waktu malam minggu." Radit tersenyum. Gerakan laki-laki itu sangat terbatas. Mendengar itu, Hendy langsung mencatat di kepalanya. Dia jarang sekali mendaki. Menanyakan soal pendakian, Radit pun menjelaskan dan bercerita panjang lebar soal pendakian. "Aku izin buang air dulu ya." Radit tiba-tiba beranjak lalu berjalan ke semak-semak. Semak-semak yang biasa digunakan pendaki buang air jaraknya lumayan jauh. Hendy hendak menawarkan diri mengantarnya, tetapi Radit menolak. Dia bisa sendiri dan Hendy tidak perlu khawatir. Setengah jam berlalu begitu cepat. Hendy celingak-celinguk karena Radit belum kunjung kembali. Saat hendak menyusul, tiba-tiba Dani keluar dari tenda. Mau kemana?" Dani menguap. "Tadi ada laki-laki yang ketinggalan rombongan. Nah, dia aku ajak ke sini. Lalu setelah mengobrol, dia izin buang air. Sampai sekarang nggak kembali. Makanya aku mau menyusul.
takut ada apa-apa. Hendy menatap semak-semak di mana Radit masuk ke sana tadi. Jangan gila kamu. Dia itu laki-laki. Sudah, tunggu saja. Kalau ada apa-apa bisa viral kamu. Dani berjalan ke arah kompor kecil. Dia ingin membuat kopi dan makan camilan karena lapar. Hendy menuruti perkataan Dani lalu kembali duduk di dekat api unggun. Dani yang sedang sibuk membuat kopi menanyakan soal laki-laki yang Hendy maksud. Hendy dengan antusias menceritakannya. Dia seperti mendapat pengalaman baru tentang pendakian dari laki-laki itu. Berbeda dengan Dani, dia malah menemukan hal-hal ganjil, sehingga menimbulkan kecurigaan. Dia curiga, jangan-jangan laki-laki itu hanya jelmaan saja. Jelmaan apa sih, Dan? Aku lihat-lihat dia manusia, mana mungkin jelmaan. Hendy merasa tidak terima dengan dugaan Dani. Kan aku bilang siapa tahu, Hendy. Dani mendengus kesal. Aku yakin, enggak lah. Hendy malah terpengaruh oleh perkataan Dani. Namun, hatinya mencoba meyakinkan kalau Radit bukan jelmaan. Hendy semakin khawatir dengan Radit yang belum kunjung datang. Dia pun mengajak Dani untuk menyusulnya. Dani dengan malas dan sedikit penasaran pun menuruti keinginan temannya itu. Mereka mencari di semak-semak tersebut. Namun, Radit tidak ada di sana. Hendy menggaruk kepala. Dia yakin Radit tadi ke semak-semak ini. Sudah aku bilang, dia itu jelmaan. Dani tertawa mencandai Hendy. Hendy menjadi cemburu dan sedikit kesal. Enggak lah, kamu itu ada-ada aja. Siapa tahu dia sudah ketemu dengan rombongannya. Gerutu Hendy sambil berjalan meninggalkan Dani yang masih tertawa. Dani yang baru sadar ditinggal sendirian langsung lari dan menjitak kepala Hendy. Hendy tertawa karena akhirnya bisa balas dendam. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Hendy sampai di rumah setelah pendakiannya selesai. Dia sampai pada pukul 7 pagi. Di teras, ibunya sudah merapikan dan menyirami bunga-bunga. Melihat anaknya datang, Sujiem bertanya, "Kamu dari mana saja?" Sujiem bertanya dengan posisi masih menyirami bunga. "Dari mendaki, Bu," Hendy menjawab singkat. Sujiem tampak kesal karena anaknya malah pergi naik gunung. Rasa kesalnya bertambah saat dia mendengar kalau anaknya itu mendaki dengan laki-laki. Seharusnya kalau kamu libur mainnya sama perempuan, bukan sama laki-laki. Ibunya menggerutu dan mengomel sendiri. Hendy yang sedang capek dan tidak mau berdebat memilih masuk ke kamar. Malam minggu, karena bosan, Hendy memutuskan untuk mendaki lagi. Kali ini, dia mempersiapkan semuanya sendiri. Sujiem yang melihat anaknya mau mendaki tampak kecewa, mukanya tertekuk. "Mau mendaki lagi?" tanya Sujiem ketus. "Iya, Bu," jawab Hendy dengan suara lirih. "Kamu sama siapa mendakinya?" tanya ibunya lagi dengan nada galak. "Sendirian." "Mending kamu ke mall atau kemana gitu buat cari perempuan daripada mendaki sendirian." Sujiem menasihati Hendy dengan nada ketus. Karena menghindari adanya konflik, Hendy memilih diam sambil terus memasuki barangnya ke dalam tas. Dia hanya diam dan sesekali mengangguk agar ibunya lega. Usai selesai, Hendy beranjak dan hendak menyalami ibunya. Namun, ibunya itu malah berpaling dan masuk ke rumah. Hendy hanya bisa menghela nafas lalu kemudian memacu motornya. Sudah 1 jam dia berada di perjalanan, hingga akhirnya tiba di pintu masuk pendakian. Hendy buru-buru mendaftar. Penjaga loket sempat tidak percaya kalau dia sendirian. Hendy hanya mengangguk. Pendakian kemarin sudah cukup membuatnya hafal trek. Hendy mendaki dan merasa kali ini pendakiannya lebih cepat. Tanpa terasa, dia sudah berada di tempat dia berkemah kemarin. Hendy mendirikan tenda sendirian di sana lalu menyalakan api unggun. Dia benar-benar ingin menenangkan diri di pendakian ini. Dia tatap api yang kian membara. Ketika melamun, dia teringat dengan Radit, laki-laki yang dia lihat sedang berada di bawah pohon waktu itu. Hendy terus-menerus memandangi sekitar. Dia yakin Radit juga akan mendaki malam minggu. Dia tidak lupa dengan ucapan laki-laki itu kalau setiap malam minggu dia akan mendaki juga. Baru saja Hendy selesai membuat semangkok mie, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Hendy kaget lalu menengok ke belakang. Ternyata Radit. Hendy buru-buru meminta Radit duduk. "Kemarin kok kamu menghilang? Kemana?" Hendy mengelap keningnya yang berkeringat. "Maaf, aku tidak sempat pamit karena langsung turun." Radit tersenyum. Hendy membuatkan kopi dan mie untuk Radit. Setelah kopi matang, Hendy memberikannya pada Radit. Hendy sempat tersentak saat melihat Radit menghabiskan kopi itu dalam sekejap. "Radit, kopi itu panas."
Langsung kamu minum begitu aja? Nggak panas? Hendy tercengang, bibirnya menganga dan masih tidak percaya. Tidak panas? Nyatanya aku baik-baik aja kok, jawab Radit sambil tertawa. Hendy menatap wajah Radit. Wajah laki-laki itu masih pucat. Apa jangan-jangan benar kata Dani? Pikiran itu tiba-tiba terbesit di pikirannya. Namun, Hendy buru-buru membuangnya jauh-jauh. Hendy menyantap mie dan melirik ke arah Radit lagi. Mie-nya sudah habis tidak sampai 2 detik. Hendy menghela nafas lalu melanjutkan makan lagi. Oh iya, apa aku boleh minta nomormu? Kalau aku mau mendaki, kamu bisa ikut. Hendy dengan hati-hati dan penuh keraguan meminta nomor pada Radit. Kebetulan HP-ku rusak karena jatuh saat tersesat kemarin. Mungkin lain waktu. Radit menjawab sambil melempar tisu ke dalam api. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau alamat rumahmu, aku boleh tahu? Tanya Hendy yang masih penasaran dengan sosok Radit ini. Radit mengangguk, lalu mengeluarkan secari kertas yang sudah tertulis alamat rumahnya. Ketika menyerahkan kertas itu, Radit berjanji akan memberikan peralatan mendakinya yang sudah tidak terpakai. Hendy kegirangan. Dia berjanji akan datang minggu depan. Radit hanya mengangguk. Hendy membereskan sampah-sampah yang berserakan. Dia jadikan satu di belakang tenda. Namun saat kembali, Radit sudah tidak ada di sana. Hendy mencarinya kemana-mana, tapi tetap saja tidak ada. Kebiasaan, suka menghilang sendiri tanpa pamit. Tapi kemana ya? Kok cepat sekali? Batin Hendy sambil celingak-celinguk sendiri. Hendy yang sudah mewujudkan tujuannya langsung turun. Dia tidak mau sampai puncak karena pada dasarnya dia mendaki hanya ingin menenangkan diri saja. Ketika sudah tenang, dia pun turun. Ketika sampai di base camp awal masuk, dia bertemu pendaki tadi yang sempat bertatapan saat Hendy membangun tenda. Mas, pas aku lihat dia tadi, Mas bicara sendiri. Memangnya bicara dengan siapa? Pendaki itu mengajak Hendy mengobrol. Apaan? Saya sama temen Mas, nggak sendirian. Hendy sempat kaget dengan pertanyaan itu. Pendaki itu yakin kalau melihat Hendy mengobrol sendirian. Bahkan teman-teman pendaki lain membenarkan. Hendy masih bersikeras kalau dia bersama temannya. Karena merasa tidak nyaman, Hendy langsung pamit. Dia tancap gas motornya dan pulang. Minggu depannya, Hendy sudah bersiap untuk ke Surabaya. Dia ingin mendatangi rumah Radit sesuai janjinya. Sujium sempat ingin melarang dan berencana akan menjodohkan Hendy dengan perempuan pilihannya. Tapi Hendy nggak mau. Sempat ada perdebatan kecil, namun setelah suaminya datang, Sujium langsung terdiam. Hendy pun pamit dan berangkat ke Surabaya. Dia berangkat dengan menggunakan motor, supaya bisa bebas berlama-lama di sana. Hendy menjadi deg-degan. Dia membayangkan peralatan mendaki yang akan dia terima. Kalau dilihat-lihat, barang milik Radit bermerek dan mahal semua. Siapa tahu dia bisa memilikinya. Dari Sukoharjo sampai ke Surabaya memakan waktu lama sekali. Jadi, Hendy sudah mempersiapkan bekal saat dia istirahat nanti. Hendy sudah sampai di Surabaya. Dia bertanya-tanya alamat yang Radit berikan. Alamat itu ternyata mudah ditemukan. Orang-orang Surabaya sudah hafal dengan alamatnya. Hendy pun berjalan sesuai arahan mereka dan tibalah dia di kampung yang dimaksud. Jantung Hendy berdetak semakin tidak beraturan. Dia lewati satu persatu rumah sambil melihat nomornya. Nomor 35. Nah, ini rumahnya. Batin Hendy kegirangan. Hendy turun dari motor lalu mengetuk pintu rumah dengan sangat pelan. Rasanya tidak karuan. Hendy sudah tidak bisa berpikir lagi. Tidak ada sahutan. Hendy ketuk lagi pintunya. Iya, sebentar. Terdengar sahutan dari dalam. Hendy sudah tidak sabar dan senyum-senyum sendiri. Tak berselang lama, perempuan seusia ibunya keluar dan kaget melihat ada Hendy di depan. Ada apa ya Mas? Begini Bu, saya ingin bertemu dengan Radit. Raditnya ada Bu. Hendy grogi dan nada bicaranya terbata-bata. Mas ini siapa? Perempuan itu kaget dan sedikit bingung. Saya temannya Radit Bu. Baru kenalan beberapa hari lalu saat mendaki. Hendy semakin merasa canggung dan dadanya terasa menyempit. Mata perempuan itu seketika membelalak. Lalu meminta Hendy duduk terlebih dahulu. Perempuan itu masuk untuk membuatkan teh. Hendy menunggunya dengan tidak sabar. Dia sempat melirik ke dalam. Siapa tahu Radit ada.
Atau jangan-jangan Radit yang mengeluarkan tehnya? Ternyata bayangannya salah. Perempuan itu juga yang mengeluarkan minumannya. Hendy agak sedikit canggung saat disuruh minum. "Maaf Bu, apa Radit ada?" Hendy bertanya lagi setelah meminum tehnya. "Begini Mas, saya ini ibunya Radit. Nah, saya mau cerita, tapi nggak tahu dari mana. Tapi jangan kaget ya Mas." Perempuan yang ada di depannya itu ternyata ibunya Radit. "Maaf Bu, saya kira siapa?" "Baik Bu." Perasaan Hendy mulai tidak enak. Apa jangan-jangan Radit lagi mendaki dan belum pulang? Pikiran Hendy mendadak menjadi kacau. Radit sudah meninggal 5 tahun yang lalu, Mas. Dia meninggal saat mendaki di Gunung Lau bersama teman-temannya. Perempuan itu menceritakan semua dengan suara sangat lirih. Dia tidak mau membuat Hendy kenapa-napa. Hendy tentu saja syok. Seketika tubuhnya melemas, matanya berkunang-kunang. Lalu perlahan mulai gelap. Hendy pingsan. Saat sadar, Hendy berada di dalam rumah. Dia melihat foto Radit. Wajahnya mirip dengan Radit yang dia temui waktu di Gunung Lau. Tak berselang lama, dia pun menangis. Hendy yang tidak kuat meminta Dani menjemputnya. Sebelum pulang, Hendy sempat ditunjukkan makam Radit. Hendy menangis sepanjang perjalanan pulang ke Sukaharjo. Kejanggalan yang dia lihat ternyata adalah tanda yang Hendy tidak sadari waktu itu. Sudah aku bilang kan, kalau laki-laki itu jelmaan, makanya hati-hati. Banyak kejadian seperti itu. Dani mencoba menenangkan Hendy. "Iya, aku cuma kecewa saja. Soalnya tidak jadi mendapat peralatan mendaki. Padahal kalau dilihat-lihat semuanya bermerek mahal." Hendy menggerutu. "Memakai barang orang yang sudah meninggal itu pamali. Hati-hati. Makanya jangan mau menerima barang bekas orang meninggal," seru Dani. Iya, aku tahu." Hendy tampak begitu kesal. Malamnya, saat sedang membuka kaca jendela, Hendy melihat ada laki-laki yang berpenampilan persis dengan penampilan Radit saat mendaki. "Siapa laki-laki itu?" tanya Hendy di dalam batin. Dia pun menyibukkan diri lagi dengan pekerjaan lainnya. Baru saja dia menyibukkan diri, terdengar suara ketukan jendela. Hendy menatap jendela itu, namun tidak ada orang di luar. Mungkin angin. Batinnya sambil mendengarkan musik dan menghadap ke langit-langit kamar. Tak berselang lama, kacanya kembali bersuara. Kali ini kaca jendelanya keluar darah. Hendy yang melihat darah mengalir dari kaca seketika langsung teriak. Dia melempari kaca jendelanya dengan bantal dan guling. Kacanya bergetar dan darahnya terus mengalir. Namun saat pintu dibuka oleh ibu, darah itu menghilang. "Kenapa tampak ngos-ngosan begitu?" tanya ibunya yang khawatir karena mendengar suara teriakan anaknya dari kamar. "Tidak ada apa-apa Bu, hanya capek saja." Hendy menggeleng dan langsung bersiap tidur lagi. Tak berselang lama, Hendy kembali tertidur lagi. Baru terasa 10 menit, Hendy bermimpi bertemu dengan Radit. Di belakangnya, ada orang berbadan besar tengah menghadangnya. "Tolong Hen, tolong!" teriak Radit sambil memegangi seluruh tubuhnya yang terluka. Hendy hendak mendekati mereka, namun dua laki-laki bertubuh besar menghalanginya. Dia terus mencoba menghindari dua laki-laki yang sedang menjaga Radit. Namun, di dalam mimpi itu seluruh badannya terasa lemas. Rasanya tubuhnya tidak sekuat biasanya. Tak berselang lama, ada sosok hitam besar muncul. Jari-jari yang dipenuhi dengan kuku yang panjang itu dia gunakan untuk mencekik Hendy. Hendy tidak bisa bernapas dan meminta tolong. "Tolong, tolong, tolong aku!" Hendy mencoba berteriak dengan sisa tenaganya. Tiba-tiba saja dia terbangun dan seluruh tubuhnya berkeringat. Hendy langsung turun dari ranjang dan berlari ke dapur. Dia meminum air putih yang ada di kulkas. Setelah tenang, dia mencoba mencerna mimpi yang terjadi padanya barusan. Apa maksud dari mimpi itu? Kenapa Radit tampak ketakutan dan meminta tolong? Apa jangan-jangan itu isyarat kalau dia ingin meminta bantuan? Hendy terus-menerus dipenuhi pikiran semacam itu setiap harinya. Bahkan, dia juga tidak berhenti diganggu. Kaca jendelanya diketuk setiap malam. Radit juga selalu datang ke dalam mimpinya. Hendy tidak kuat menahan diri dan menyimpan ini sendirian, lalu menceritakannya kepada Dani. "Apa jangan-jangan Radit meminta kita bantuan? Sepertinya dia mati penasaran," ujar Dani tanpa berpikir panjang. "Mungkin,
"Apa kamu punya kenalan begitu untuk menghilangkan gangguan ini?" tanya Hendy. "Semacam orang pintar begitu?" Hendy mengangguk. Dani diam sebentar. Dia mencoba mengingat-ingat kenalan orang pintar. Setelah mengingat, dia akhirnya menemukan orang itu. Namanya Mbah Kulum. Hendy mengajak Dani ke rumah Mbah Kulum. Dia sudah tidak tahan karena setiap malam mendapat gangguan. Mereka berangkat menuju rumah Mbah Kulum yang lumayan jauh tempatnya. Dia harus menempuh jarak hampir 2 jam. Arahnya ke Pacitan. Di sana mereka sempat bertanya-tanya di mana rumahnya. Setelah hampir setengah jam tersesat, mereka akhirnya menemukan rumahnya. "Masuk, ada apa?" Mbah Kulum tampak sudah tua. Giginya ompong semua dan berjalan menggunakan tongkat. "Kami butuh bantuan, Mbah," kata Dani sambil menyalami dan mencium tangan Mbah Kulum. Mbah Kulum mengajak mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Rumahnya tampak sederhana karena hanya terbuat dari serangkaian bambu. Hendy pun menceritakan semua yang terjadi padanya. Mbah Kulum menyimak dengan sangat baik. Usai bercerita, Mbah Kulum mulai melakukan ritual. Dia merapalkan doa-doa sambil memejamkan mata. Tidak lupa, dia celupkan tangannya ke dalam loyang kuning. Hendy dan Dani hanya bisa menyimaknya. Mbah Kulum melakukan ritual hampir kurang lebih 1 jam. Mereka yang menunggu sampai mengantuk. Sebenarnya, sosok yang mengganggumu itu sudah berada di alam lain. Dia hanya meminta kalian untuk menggagalkan ritual yang menjadi penyebabnya meninggal, karena dia tidak mau ada korban lagi. Setelah berhasil, dia tidak akan mengganggumu lagi, ujar Mbah Kulum. "Ritualnya ada di mana, Mbah?" tanya Hendy kebingungan. "Ada di gunung yang jaraknya mungkin 1 kilometer saja dari sini. Nah, disitulah ritualnya dilakukan." Mbah Kulum menunjuk ke arah belakang. Hendy mau tidak mau harus melakukan apa yang Mbah Kulum katakan. Sebelum pergi, dia memberikan bekal sebotol air putih bercampur doa supaya Hendy dan Dani selamat. "Hati-hati, mereka sangat berbahaya. Jangan sampai ceroboh," ujar Mbah Kulum. Mereka mengganggu lalu pamit pulang. Mereka berencana akan menggagalkan salah satu ritual yang membuat Radit meninggal, supaya dia bisa tenang dan tidak diganggu lagi. Karena hanya berdua, mereka membagi tugas dengan adil. Dani kebagian tugas menjaga belakang, sedangkan Hendy bertugas untuk menggagalkan ritual di gunung yang sudah ditentukan. Mereka pun mendaki gunung tersebut. Bekal yang mereka bawa hanya minum dan lampu senter yang menempel di kepala saja. Mereka mendaki dengan sangat hati-hati. Dani terus berjaga-jaga supaya tidak ada yang mengetahuinya. Namun, ketika sampai di pohon beringin besar, tidak ada sesajen atau peralatan ritual lainnya. Hendy dan Dani saling memandang lalu bertanya-tanya. Seingatnya, peralatan ritual itu berada di bawah pohon yang ada di depannya. Karena sudah mencari-cari dan tidak ditemukan apa-apa, mereka akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Kulum lagi. Mereka tanpa basa-basi langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ritual yang dimaksud tidak ada? Bukannya merasa bersalah, Mbah Kulum malah tertawa terbahak-bahak. Hal itu membuat Hendy bingung. Mbah Kulum berperilaku sangat aneh. "Aku benar-benar minta maaf ya, Nak. Ternyata bukan itu penyebabnya dia mendatangimu," katanya yang masih tertawa. Hendy merasa dipermainkan dan emosinya memuncak. "Lalu apa, Mbah? Jangan main-main. Rumah kami jauh," jawab Hendy dengan nada tinggi hingga membuat Dani terkejut. Mbah Kulum pun akhirnya memberitahu kalau Radit meninggal karena kecelakaan saat hendak mendaki. Semua anggota tubuhnya sudah ditemukan kecuali tangan kanannya. Dia menyarankan Hendy dan Dani untuk mencari tangan itu. Mbah Kulum memberitahu bahwa tangan itu jatuh dekat dengan pintu pendakian Gunung Lawu. Hendy sempat bertanya lagi untuk memastikan bahwa informasi ini benar. Mbah Kulum mengangguk mantap. Mereka berangkat menuju tempat yang dimaksud. Mereka menelusuri pinggiran jalan yang penuh dengan semak-semak liar. Orang-orang yang bekerja di sawah melihat mereka terheran-heran. Salah satu dari mereka bertanya tentang apa yang mereka lakukan. "Kami mencari bagian tangan kanan teman kami yang kecelakaan waktu itu, Pak," jawab Hendy yang matanya terus mencari di sekitar sana. Kebetulan orang itulah yang menemukan tangannya dan menguburkannya di dekat bawah pohon. Hendy dan Dani tampak girang. Mereka pun mengambil dengan cara menggali tanah itu setelah orang itu memberitahunya. Untungnya tangannya masih utuh.
Hendy dan Dani segera membungkus tangan itu lalu membawanya ke rumah Radit. Mereka meminta izin pada ibunya Radit untuk menggali makamnya supaya bisa masukkan tangan Radit yang ketinggalan. Setelah mempertimbangkan dengan keluarga lainnya dan mendapat masukan dari sesepuh kampung itu, mereka akhirnya diperbolehkan menggali makam Radit. Penggalian dilakukan bersama dengan warga yang menjadi saksi bahwa mereka tidak akan macam-macam. Usai menggali dan memasukkan tangan itu, mereka akhirnya pulang. Hendy berharap Radit tidak akan datang dan mengganggunya lagi. Malamnya, ia melihat Radit tersenyum sambil melambaikan tangan. Bahkan, di dalam mimpinya Radit mengucap terima kasih. Sejak itu, Radit tidak pernah datang lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.